Pernahkah kamu merasa dunia ini lebih luas dari apa yang kalian pikirkan ya? Nah, pembahasan kali ini kita akan membedah tentang alam gaib ya, dan bagaimana mata batin bekerja, dan apa itu indigo. Ya, untuk yang belum subscribe channel gue, silahkan subscribe, terus klik like di video gue dan nyalakan tombol loncengnya. Ya, Rahayu. Ketemu lagi ya di channel gue di Arya Adiwira, bersama gue Arya Adiwira dan saudara gue Wira Gian Bimantara. Nah, hari ini kita sharing mata batin dulu kayak. Iya, kemarin seru tuh kayaknya mata batin tuh. Iya, mata batinnya kemarin gue jelasin tentang mata batin itu bukan sekedar melihat makhluk gaib ya, tapi secara garis besarnya itu cakra asna atau cakra wawasan seperti yang kita bahas di 7 titik cakra. Nah, sekarang gue mau tahu pendapat lo nih, punya pendapat tentang mata batin Mata batin. Oke, kita coba bedah lebih dalam ya soal mata batin nih. Kalau secara umum mungkin yang orang tahu mata batin, mata ketiga atau indera keenam lah sebutannya, itu sebuah alat atau kemampuan dari manusia untuk melihat sesuatu hal yang gaib. Secara umum lah kita garis besarkan, kita simpulkan seperti itu ya. Cuman apa sih mata batin yang sebenarnya? Sebenarnya kan di sini ada salah penggunaan kalimat nih. Harusnya bukan mata batin. Apa itu? Kalau batin itu ada di mana sih letaknya? Oh iya. Iya kan, batin itu kan di kolbu atau hati. Yang contohnya sebenarnya udah lu jelasin kemarin tuh Bang. Kayak interaksi soal ibu ke anak. Itu tuh bahasa cinta tuh, bahasa rasa tuh. Itu bahasa batin tuh. Itu sebenarnya alamnya jiwa kan. Iya benar. Karena jiwanya sudah satu frekuensi dan terkonek antara ibu dan anak, saya akhirnya bisa saling mengerti bahasanya. Untuk melihat makhluk gaib, sesuatu yang gaib, mungkin harusnya bahasanya bukan mata batin ya, mungkin lebih masuk akal mata ketiga atau indera keenam. Iya benar. Kalau mungkin udah banyak lah kalau mau nyari di Google buat posisi atau letak mata ketiga atau indera keenam itu ada di mana. Iya. Ya kan secara umum lah kita bisa lihat ada di sini kan, di dahi. Menurut ajaran-ajaran yang sudah ada, biasanya disebut sebagai mata ajna. Nah, sekarang kita pecah lagi mata batin atau mata gaib tadi, indera keenam ini fungsinya untuk melihat sesuatu yang gaib. Apa itu sesuatu yang gaib? Nah itu nih Kalau lu kemarin kan udah menjelaskan soal mata ajna yang dimana di situ titik cakra dari pengetahuan atau wawasan ya. Berarti dengan bertambahnya pengetahuan segala macam, mata ketiga atau indera keenamnya ini semakin terbuka. Iya. Secara garis umumnya. Setuju saya, setuju. Tapi bagaimana caranya mata ketiga atau indera keenam ini bisa untuk melihat sesuatu hal yang gaib dengan pengetahuan tadi? Kita bedah lagi nih, supaya bisa ngarah ke situ nih. Kan kalau gini kurang masuk akal kan. Gimana caranya dari pengetahuan kan kok bisa ngelihat jin atau melihat sesuatu yang gaib? Oke, kita bedah soal apa itu gaib. Jadi arti kata dulu deh. Gaib. Kalau di KBBI kalau nggak salah, gaib itu sesuatu hal yang tertutupi atau ditutupi. Ya. Lalu ada juga artian misterius atau tersembunyi. Itulah berarti mata batin atau indera keenam ini adalah sebuah alat untuk melihat hal-hal tersebut. Nyambungnya kemana nih soal pengetahuan? Ya gaib itu memang sesuatu hal yang belum diketahui. Belum tahu intinya kan. Belum ada informasinya, belum ada pengetahuannya tentang hal itu. Ya contoh yang kemarin lu bilang soal hari esok masih gaib. Ya masuk tuh, karena hari esok kita nggak tahu nih dapat kejadian apa. Dalam keseharian kita, ya kita mengalami kejadian apa aja gitu. Lalu apa hubungannya soal mata ajna yang memiliki arti pengetahuan? Atau sama aja tuh indera keenam atau mata ketiga itu mata ajna itu pengetahuan kan? Ya kan, untuk melihat sesuatu hal yang gaib, supaya itu tidak menjadi gaib lagi, kita perlu pengetahuan. Belajar nanti ya. Contoh, kalau mungkin di kita tuh bahasanya
Kayak ibaratnya sesuatu hal yang goib itu kayak bakteri, virus, kuman, itu kan sesuatu hal yang goib, nggak bisa dilihat, kita nggak tahu wujudnya. Perlu suatu alat untuk melihat hal tersebut, mikroskop, segala macam. Nah itu tuh mikroskop itu mata ajna buat kita, bagi kita si titik pengetahuan itu. Oh iya paham. Dengan pengetahuan kita bisa melihat bentuknya, kita bisa tahu sifatnya, kita bisa tahu karakternya, segala macamnya. Kan kalau di bahasa para praktisi supranatural ada gini bang, ini baca amalan ini melakukan ritual ini supaya dibuka hijabnya, ya sesuai dengan arti kata, dibuka penutupnya supaya hilang ketidaktahuannya, hingga dia jadi tahu. Hilang ketidaktahuannya tentang hal goib, jadi tahu tentang hal goib. Akhirnya dia bisa melihat hal yang goib. Itu salah sebenarnya maksudnya. Maksud dari kata itu bukan dengan sembarang dia melakukan ritual atau segala macam atau bisa lihat, enggak. Ya ada pengetahuannya tentang ritual dan amalan itu supaya dia bisa melihat hal-hal goib tersebut. Berarti ada pemahaman-pemahamannya ya? Harusnya ya. Harusnya. Kalau dibiarkan gitu juga nanti masuknya ke cakra, bukan cakra wasa, malah ke negatifnya, ke ilusi ya. Ilusi. Kalau dibiarkan dia dengan sendirinya terus dia percaya terus-terusan, seakan-akan kan kita nggak ada yang nilai. Maksudnya nggak ada yang ini dia itu skizo kalau bahasa psikolog ya. Dia itu skizo atau benar-benar melihat kan dia. Halu atau bener gitu. Iya. Ya sebenarnya nggak masalah halu, sugesti atau imajinasi. Kalau yang namanya tahapannya tuh masih pemula atau masih belajar di awal. Oh iya. Benar gitu. Karena memang apa yang akan dia lihat itu makhluk-makhluk jin memori yang memang sifatnya melalui tadi sugesti, halusinasi, imajinasi. Kan lu juga udah ngejelasin bagaimana caranya, salah satu caranya dengan lo bilang ada penjiwaan kan. Jiwa lu harus ke situ. Yang tadi gue bilang soal masalah bahasa ibu ke anak, itu nanti larinya ke tahap komunikasi, bagaimana cara lu berbicara dengan si makhluk. Kalau jiwa lu nggak ada di dunia itu, bagaimana cara lu terkoneksi dengan si makhluk? Ya sama dengan bahasa batin tadi, yang anak ke ibu, ke orang tua, si praktisi ke makhluk. Kalau misalkan jiwanya si praktisi nggak ada di situ nih, nggak ada di dunia supranatural, tentang hal-hal goib, gimana caranya dikomunikasi? Nggak ada frekuensi yang nyambung di situ, nggak ada koneksi. Iya. Gitu harus. Ya penjiwaan satu penting. Dan kalau untuk tata cara ritual dan segala macam mungkin kita nggak bisa ngeklaim cara kita paling benar ya. Iya. Karena di dunia ini ada berbagai macam cara untuk melihat atau melakukan hal tersebut. Iya. Untuk membuka pengetahuan tadi kan, supaya yang goib hilang goibnya atau nggak jadi goib. Nah tadi soal pembelajaran awal kayak yang dilihat pasti itu aja, kayak kuntilanak, pocong, gitu-gitu, korban kecelakaan segala macam. Lalu bagaimana untuk melihat tahapan selanjutnya atau alam goib yang sebenarnya? Itu ada tata caranya sendirilah. Bukan sendiri, maksudnya tata cara yang mungkin nggak bisa kita publish. Itu dapur kita. Kalau mungkin memang mau tahu ya boleh silakan datang, nanti kita sharing, kita kasih tahu. Bukannya mau pelit ilmu dalam sosial media, enggak. Cuman takutnya kan ada yang nyoba, nggak ada gurunya, nggak ada yang ngawasin gitu. Ya agak bahaya juga gitu. Ntar tahu kenapa-napa, ini gara-gara nonton ini nih. Gitu. Nah itu juga penting sih, guru itu penting, bukan berarti kita datang dia jadi murid, bukan berarti gitu juga kan. Kalau bertanya juga kan enak ya, bertanya bukan berarti yang datang ke kita itu jadi murid kita, enggak gitu ya. Nah maksudnya ada yang mantau lah kan. Praktek supranatural itu kan rentan banget yang namanya kita bersekutu sama jin. Ya kan itu rentan, emang rentan bener. Tanpa pemahaman, tanpa guru yang tepat itu rentan. Ya tanpa pengetahuan ya kan, lagi belajar ngelihat atau kok ada suara nih. Oh coba ajak ngobrol kali ya. Loh, oh bisa nih. Tahu loh kok dia ngajuin ini nih, mau ini nggak? Aduh kan bahaya itu. Iya sih. Gitu. Sama ini nih, Dian. Aku mau nanya tentang apa sih indigo? Aduh, sekarang banyak ya. Banyak sekali kayak. Sebenarnya nggak dari sekarang, sudah lama lah ya. Lama namanya indigo. Tapi kan yang dipakai di Indonesia seperti itu.
Betul. Yang terjadi sekarang fenomena indigo ya. Iya. Indigo itu sebenarnya kalau menurut saya Iya. atau menurut gua lah, biar lebih enak aja, biar nggak kaku. Seseorang yang sudah membuka sampai cakra mata ajna tadi atau cakra pengetahuan, itu baru bisa dibilang indigo. Yang sudah menguasai tadi 7 titik cakra sampai cakra ke pengetahuan. Karena kan arti kata indigo sebenarnya hanya soal warna kan. Kalau nggak Iya. salah warna ungu kan. Ungu sebenarnya. Nah, ungu itu kan salah satu, kalau misalkan kita bedah soal aura, ungu itu salah satu simbol dari kecerdasan. Dasar. Iya benar. Itu ada di wawasan pengetahuan. Seperti itu. Jadi indigo ini nggak selalu yang bisa ngelihat hal yang goib. Nah ini masih tahu nih. Gitu, kayak wah dia bisa ngelihat jin, bisa ngelihat pocong, kuntilanak segala macam, dibilangnya indigo. Iya. Ya nggak gitu juga. Kayak mungkin kisah kita ambil contoh para peneliti, para ilmuwan yang bisa dibilang bahasanya punya pemikiran kritis, logikanya berkembang, sudut pandangnya banyak, selalu mempertanyakan apa yang terjadi, nggak menerima begitu aja sesuatu hal yang terjadi, kayak ini kenapa begini, ya kritis lah bahasanya. Itu cikal bakal indigo. Bisa dibilang bahasa simpelnya jenius lah. Berarti indigo itu bisa dibilang jenius atau cerdas kali. Ya, lebih ke situ, bukan cuma hal yang goib. Karena sebenarnya kalau untuk melihat makhluk itu nggak perlu indigo kan, gitu. Sebenarnya. Iya sih. Nah, ini tapi kan banyak yang ngaku-ngaku nih, ya. Ngaku dia indigo lah, ini. Makanya ini yang jadi menurut gue itu jadi problem yang mengatasnamakan supranatural yang disebut indigo itu. Udah banyak nih orang yang ngaco nih. Ya gue bilang, menurut pendapat gue nih udah banyak yang ngaco nih. Nah, dari orang-orang yang ngerasa dia indigo, dia kan hanya hanya mengklaim dia sendiri yang klaim kalau dia itu indigo. Nah, sedangkan kalau di kita belajar perguruan, itu kan kita dinilai, dipantau dan dinilai benar apa enggak, ya kan? Kalau salah ya kita harus mengulang lagi, ya berarti dengan ilusi tuh kalau salah. Nah, orang-orang yang di luar sana nih yang nggak ada guru ini yang mereka mengklaim diri mereka indigo ini kayaknya udah banyak dan parah sih kalau menurut gua. Ya sebenarnya itu tergantung dari perjalanan mereka ya. Apakah mereka mendapatkan gelar indigo tadi itu setelah menempuh pembelajaran tertentu, kan bisa, kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Iya. Kalau misalkan cuma perkara bisa melihat hal yang goib terus dia mengklaim indigo, itu sih yang agak aneh gitu. Karena indigo sebenarnya bukan itu artinya. Lebih ke ya jenius, kritis, berpikirannya tuh sudut pandangnya terbuka, segala macam. Bisa kita contohin kayak Einstein ya kan, itu bisa disebut indigo tuh. Terus yang lain-lain penemu-penemu dah, ilmuwan-ilmuwan. Betul. Bukan berarti mereka kan ngelihat goib juga, maksudnya mereka mempelajari sesuatu yang mereka pelajari itu yang pastinya dengan jiwa ya, yang pastinya. Soalnya kalau sifat dasar manusia itu kita buka aja, energinya memang menarik makhluk goib. Iya, benar. Secara alami pernafasan atau sifat dasar manusia itu menarik energi negatif makhluk-makhluk goib. Iya. Jadi ya nggak aneh kalau dulu orang tua kita atau para leluhur kita bilang ini ketempelan lah, ada apalah, bahkan kan ada bukan pantangan ya, pamali atau anjuran lu kalau habis dari keluar rumah cuci tangan cuci kaki dulu baru masuk rumah, terlebih kalau habis dari makam jangan langsung tidur atau apa, ganti baju dulu, diganti bajunya tuh yang habis dari makam, kita ganti baju dulu, ganti baju baru supaya energi yang dari makam itu nggak kebawa terus kepada kita. Sama ini juga sih, sama kalau kita kecelakaan ya, biasanya tuh baju-baju kita itu suruh ganti dulu tuh hampir rumah tuh. Nah itu sebenarnya kan ngasih contoh, maksudnya ngasih analogi, baju yang kita pakai kan itu dibersihkan dulu, yang luka-luka kita lah apa semua, kita masih mandi atau apa, energi-energi yang
kecelakaan tadi buruk lah, yang buruk negatif. itu dibersihkan dulu, termasuk kita sendiri ya. Biasanya kan kita suruh mandi tuh. Bahkan anjuran-anjuran yang ini nggak cuman turun temurun ya oleh para leluhur, tapi biasanya juga ada di dalam ajaran-ajaran kayak makan atau minuman itu ditutup supaya nggak dimakan jin. Iya. Jin itu apa kan mereka? Apa nih? Jin ini kan makhluk goib. Makhluk goib itu tadi apa ya? Tadi termasuk bakteri, ya virus, ya segala macem. Ya wajar ada anjuran untuk ditutup. Penjelasannya seperti itu tuh. Larangan-larangan, bukan larangan sih, anjuran lah. Kalau ada makanan atau minuman ditutup biar nggak dimakan jin. Sebenarnya tuh biar nggak kena debu, nggak kena virus, bakteri atau apa, atau lalat masuk. Seperti itu. Nah ini juga yang sebenarnya fenomena yang bukan fenomena sih, bahasa yang dibilang leluhur kita nih teknologinya maju, leluhur kita nih pemikirannya maju, atau ini ada suatu bangsa yang teknologinya udah modern loh daripada bangsa lain. Bukan berarti di zaman dulu bangsa tersebut sudah punya mobil sedangkan bangsa lain masih naik kuda, nggak begitu. Atau bangsa lain masih pakai tombak, bangsa yang maju ini udah punya pistol, nggak begitu. Tapi ya dengan pemikiran-pemikiran atau pola pikiran seperti tadi, udah lebih maju. Yang dimana mungkin bangsa lain kalau makan minum ya masih sembarangan atau nggak ditutup segala macam. Cuman ada suatu bangsa yang pemikirannya udah maju, ditutup biar nggak kotor. Itu terus ada apa biar nggak apa. Kalau kayak tadi tuh dari luar rumah mau masuk ke rumah harus bersih-bersih dulu, cuci tangan, cuci kaki lah minimal. Kan ada anjuran juga mungkin bisa wudhu dulu atau apa, baru masuk rumah. Nah kalau di Islam tuh kan ada tuh beberapa sahabat yang dibilang wudhunya nggak pernah putus. Maksud dan tujuannya ya biar itu nggak kena energi negatif. Energi negatif ini apa? Nggak perihal soal jin kok. Bisa virus, bisa bakteri, ya seperti itu. Terhindar dari penyakit-penyakit, flu, gatal-gatal, begitu. Tapi kan ini orang-orang zaman sekarang itu memandang kepintaran itu atau teknologi itu sekarang semakin maju. Mungkin mereka memandangnya seperti sekarang ada handphone, sekarang ada mobil, sekarang ada motor. Itu mereka berpikir kalau itu ya benar itu teknologi, tapi bukan berarti orang-orang zaman dulu itu nggak pinter loh. Mereka itu padahal kecerdasan mereka itu udah keren ya. Leluhur kita ya, kita sebutnya sih tepatnya leluhur kita ya. Tepatnya leluhur kita di Indonesia ini. Jadi bukan sekedar, sebenarnya ada teknologi Indonesia yang dipakai di keluar kok banyak sebenarnya, kayak sebenarnya kapal kita tuh ya kan, yang sebenarnya kan kita dilarang bikin kapal-kapal besar lagi sama VOC itu sendiri tuh. Biar apa? Biar supaya tahu kalau ini negara ini nggak berkembang loh. Jadi cuman sebenarnya banyak teknologi yang leluhur kita udah buat, tapi kan zaman dulu kan nggak ada klaim ini buatan ini loh. Ini buatan si leluhur kita, itu nggak ada klaim. Nah zaman sekarang ini mungkin 19-an atau 18-an itu ada klaim. Ini yang bikin lampu ini yang bikin ini itu ini. Nah itu mungkin ada klaim-klaimnya itu tuh. Nah zaman dulu itu nggak ada klaim-klaim kayak gitu. Kalau di kita, di leluhur kita. Ibaratnya kalau sekarang tuh di dalam sejarah ya, leluhur kita tuh kayak dikerdilkan, kayak terbelakang. Sistem kerajaan lah segala macam, apalah kok yang di lain udah punya universitas, apalah maju segala macamnya. Padahal kalau misalkan para peneliti pun datang ke sini, mereka membedah soal Borobudur aja nggak habis-habis. Mereka masih bingung bagaimana caranya sistem Borobudur ini bisa terbangun. Kalau misalkan piramid di mana Mesir udah ketemu caranya kan, dengan roda segala macam, udah ketemulah teori-teori cara membangunnya. Sedangkan Borobudur sampai sekarang belum ketemu. Bahkan ada sistem yang harus dibuka segala macam tuh kayak hidrolik segala macam itu udah ketemu loh, udah dipakai loh sama leluhur kita gitu. Kayak ini yang saya pernah baca di catatan sejarah Cina. Kalau ukiran-ukiran naga yang mereka pakai itu diambil dari kapal Nusantara Majapahit. Gitu. Tapi kan itu masih kita orang-orang pasti itu mah cuman cerita doang. Iya. Itu tercatat di Cina kok. Catatan sejarahnya ada.
Iya ya, tapi kan kayak gitu nggak maksudnya kita itu nggak, dianggap nggak valid. iya dianggap nggak valid, dan kita orang Indonesia itu lur kita itu sebenarnya menciptakan sesuatu itu nggak, ini klaim punya gua, itu kan dipakai untuk bersama sebenarnya. Tapi lucunya itu sekarang itu seakan-akan lur Indonesia itu terbelakang lah apa, padahal kalau kita mau tarik garis lurus ke belakang ya, itu banyak penemuan kita kok yang keren-keren kok. Nah, dari Kris aja itu udah jelas-jelas ya. Itu Betul, gimana orang bisa bikin Kris? Kan zaman dulu kan hanya pedang. Gimana orang bisa bikin Kris yang meliuk-meliuk gitu tuh? Nah, itu aja udah kelihatan dari Kris kita. Terus dari apa lagi? Masih banyak hal lah yang lur kita itu buat inovasi atau teknologi zaman itu yang tidak diklaim sama dia. Tapi akhirnya kan kalau Kris akhirnya diklaim kan akhirnya. Nah, tapi yang kayak gitu-gitu yang orang lur kita itu nggak gila klaim kali ya bahasanya ya. Ya kalau gue punya sudut pandang berbeda, agak berbeda nih bang. Kayak ini salah satu untuk menunjukkan bahwa leluhur kita tuh teknologinya lebih maju bang, dan lebih berkembang, dan sudut pandang cara berpikirnya juga lebih tinggi lah daripada yang lain, bangsa yang lain. Sombong saya, bodo amat. Oke, misalkan di bangsa-bangsa lain lah, raja itu dibedakan dengan mahkota atau senjatanya saja. Kayak senjatanya tuh mungkin ada berliannya atau batu-batu mutiara segala macamnya lah. Mungkin batu-batu berharga ya segala macam. Logam-logam mulia bahasanya. Terus mutiara mahkota yang juga berbeda kan daripada pangeran, ratu dan segala macamnya, bahkan jenderal-jenderalnya. Sedangkan kalau di leluhur kita punya yang namanya identitas dari tiap keris melalui liuk. Liuk ya. Bukan cuma liuk, bahkan ada pamor di sana. Ya, iya bahasanya. Oke lah, di dalam bentuk utuhnya, sarungnya segala macamnya ada logam mulia juga. Tapi begitu dibuka ada yang nggak bisa disamakan di situ. Dia liuk 7. Liuk ini, liuk pamornya ini. Apa? Pamornya apa? Itu kalau nggak dipikir dengan sedemikian rupa gimana caranya? Sedangkan di bangsa-bangsa lain cuma pedang, ada logam mulia kayak entah merah delima, zamrud segala macem. Pedangnya lurus, putih, tajam gitu toh. Nah, pamor nih, yang belum tahu pamornya apa nih? Ya, pamor itu kan kalau kalian lihat pedang-pedang yang kayak apa namanya, Damaskus apa, mungkin bukan kayak gitu ya. Pamor itu kan kayak apa sebenarnya pamor itu? Pamor tuh kayak urat-uratan ya. Urat-uratan ya. Motif yang ada di keris tersebut dan itu memiliki arti masing-masing lah. Per pamor ada sendiri artinya, beda-beda. Nah, tuh. Seperti itu aja udah. Iya, kayak tadi itu penjelasan soal makanan minuman ditutup, itu kan ajaran dari leluhur juga kan. Sebelum ajaran-ajaran yang lain masuk, para leluhur kita udah menurunkan warisan seperti itu, tuh budaya seperti itu. Ya kalau bahasanya dulu gitu kan, itu kopinya ditutup biar gak diminum jin ibaratnya. Ya itu kan salah satu cara berpikir leluhur kita yang sudah melewati zaman lah. Di saat itu mereka nggak bisa melihat bakteri, mereka nggak bisa melihat virus, cuma mereka sudah tahu kalau ada hal-hal di luar sana yang buat mereka masih goib, buat mereka masih nggak tahu, dan itu bisa menjadi negatif untuk diri dia. Nah tapi menurut gua nih, mungkin lur kita itu cerdas ya, Ian. Tapi yang diajarkan kayak pamali ini, kenapa pamalinya kayak seperti ini? Ini gua rasa udah terputus, udah mulai kekikis sedikit-sedikit. Nah, jadi orang kadang-kadang mau gue bilang, lu jangan depan pintu, lu nanti ini lu. Kalau yang cewek, nanti dapet jodoh. Iya. Nah, itu. Nah, tapi orang tua gue nggak menjelaskan kenapa bisa gitu sih. Sebenarnya kan kalau depan pintu kan kita kayak ngalangin. Iya, ngalangin. Ngalangin. Nah, itu pamali itu diciptakan, kalau bahasa kita apa ya? Lebih puitis, bahasanya apa ya? Lebih disebutkan bukan secara langsung tapi dikemas sama leluhur kita, dikemas. Kenapa seperti itu? Karena alam bawah sadar orang Indonesia, nggak usah zaman dulu sampai zaman sekarang pun masih nih,
agak sedikit kental tentang hal-hal yang berbau supranatural. Karena mungkin di zaman mereka makhluk-makhluk seperti ya makhluk goib lah ibaratnya jin-jin tersebut dimensinya masih tipis nih untuk interaksi dengan mereka. Iya. Sehingga kepercayaan dan keyakinan orang-orang tersebut atau leluhur-leluhur kita nih lebih takut ke itu, Iya. kepada hal-hal tersebut, pada mitos-mitos segala macam. Akhirnya dibuatlah larangan-larangan seperti itu, atau bisa juga apa tadi pamali-pamali seperti itu. Pamali, ya. Nggak ada Bu Mali tapi pamali. Iya, pamali doang di patriarkat. Iya sih. Dan banyak orang yang ngerasa, wah ini mah gini. Iya, itu penjelasannya ada semua. Pamali itu ada penjelasan semua. Coba kasih contoh di komentar apa pamali apa, nanti kita jelasin. Ya. Itu sebenarnya bahasa orang tua zaman dulu atau leluhur kita itu biar apa ya? Biar mungkin budaya kali ya. Setiap budaya per daerah kali ya, Iya. per negara ya. Biar enak ngejelasinnya. Gitu. Kenapa kok penjelasan kayak apa itu mata batin sebenarnya, terus apa itu goib, alam goib sebenarnya nggak ada yang, atau mungkin ada yang ngejabarin tapi nggak rame lah ibaratnya. Ya tentu saja itu akan mematikan pasar-pasar orang yang memanfaatkan hal tersebut menjadi apa sih namanya, ladang mata pencaharian mereka. Iya. Kayak misalkan ya para praktisi-praktisi yang dimana hanya memainkan alam bawah sadar seperti sugesti, imajinasi, segala macam dan halusinasi. Mungkin kan itu belum tentu benar-benar melihat atau terkena efek dari si makhluk goib. Iya. Cuman bagaimana caranya ya diolah lah, dikemas lah seperti itu. Oh berarti sebenarnya leluhur kita udah, bahasa sekarangnya leluhur kita udah bisa psikologi. Nah, Iya. psikolog ya bahasanya, tapi mungkin leluhur kita nggak tahu kalau itu psikolog zaman dulu. Ya Nah, psikologi nggak ada tuh di iya. Nusantara. Leluhur kita udah bisa psikolog, kayak memainkan alam bawah sadar. Mungkin juga karena pasiennya juga alam bawah sadar terlalu kuat ya. Jadi mau nggak mau kita, si leluhur kita yang bilangnya para dukun-dukun zaman dulu ya, itu memainkan alam bawah sadar, sehingga soalnya yang paling kuat dari diri manusia itu sebenarnya alam bawah sadar kan. Itu paling emang paling the power of suggestion kan itu paling besar itu. Nah, untuk penyebutannya aja orang-orang yang memiliki kemampuan lebih daripada orang biasa, ya tadi bisa dibilang dukun. Iya. Kan ada juga penyebutan lain tuh yang memang sebenarnya di zaman dulu memang cocok disebut itu orang pintar. Ya, karena memang dia tahu, dia lebih tahu soal alam goib, soal penyakit apa dan segala macamnya daripada masyarakat pada umumnya. Maka disebutnya orang pintar. Tapi kan sudah bergeser nih pengertian orang pintar zaman dulu ke zaman sekarang nih, udah berbeda jauh nih. Kalau sekarang kan ya maaf udah bisa dibilang orang pintarnya lebih ke pinterin kan. Tapi banyak oknum juga sih sekarang. Ya oknum, kita bisa bilangnya oknum, nggak semua. Iya, tapi emang banyak. Sekarang udah banyak, emang wajar. Dan juga gue nggak terlalu nyalain mereka, maksudnya gini ya, kan ada nih misalnya si bapaknya dukun ya, dia tidak mengajarkan ilmu ke anaknya, sedangkan warga sekitar itu tahu. Nah, Dia sedangkan dukun. bapaknya udah meninggal, tidak mengajarkan ke anaknya, warga sekitar udah mas lanjutin punya bapak aja, kayak dipaksa gitu. Ya, mau Mas, nggak mau saya- ya gitu. Ya Pak, ya saya sebenarnya si anak itu, jadi mau nggak mau kan si anak itu terjun. Nah, pas dia terjun kayak dokter punya anaknya bukan dokter. Ya, jadi dipaksa untuk jadi dokter. Kayak gimana sih? Jadi dia mau nggak mau belajar, tapi kan nggak semua, hanya sedikit doang tuh. Dan dilalah ada beberapa kejadian mungkin yang kebetulan berhasil. Ada yang berhasil, tapi kan kebanyakan yang gagal. Iya. Iya kan, udah pasti dong kalau nggak diturun ilmunya. Iya, makanya tadi kan bahasanya dilalah kebetulan. Iya. Ada beberapa kok, lah kok bisa? Lah ya udah gas lanjutin. Tapi itu yang melihatkan para oknum-oknum dukun yang banyak sekarang sih kalau menurut gue. Tapi ada yang beberapa malah sekarang dukun ada yang bukan keturunan kok. Udah kayak dia mengklaim gue dukun. Sebenarnya udah jadi rahasia umum sih. Iya sih. Kalau mau cari praktisi yang benar atau orang pintar yang benar, dukun yang benar, cari yang dia tinggal di tempat terpencil, Iya sih. jauh dari masyarakat ramai segala macam. Tapi ini jangan dijadiin
ide Iya. buat buka nih. Tiba-tiba iya ya, buka nih di daerah mana, gubuk-gubukan, dandanan tua segala macem. Waduh.